Bab 672. Akar seni bela diri. Awalnya mereka berdua masih memiliki niat untuk memanfaatkan Erik dan membuangnya setelah ia tidak lagi berguna nantinya. Namun mereka merasa begitu terkejut setelah melihat Erik begitu menikmati makanan di dalam istana saat ini. Erik bahkan mengenal begitu banyak bangsawan, apakah dia benar tidak memiliki latar belakang yang besar? Tentunya pemikiran ini juga berhasil menyelamatkan mereka. Dalam pesta makan malam ini, Erik bersikap begitu diam dan tenang. Dia tidak begitu menyukai acara besar dan ramai seperti ini. Selain Willy yang mengobrol dengannya selama beberapa saat, tidak ada tamu lain yang berani mengganggu dirinya. Saat ini, Erik merasa sedikit tidak nyaman. Oleh karena itu, ia pun berjalan keluar untuk bersantai sejenak. Dia lalu melihat Feoni sedang berdiri di salah satu sudut ruangan sambil memegang ponselnya dan berbicara sendirian. Teman-teman, ini adalah penampakan dari bagian luar istana dan ini merupakan tempat di mana pesta makan malam termewah itu diadakan. Kalian semua boleh melihatnya dengan seksama. Apa yang sedang kamu lakukan? Kata Erik sambil berjalan mendekatinya. Feoni terkejut setelah menyadari keberadaan Erik dan ponsel yang ada pada tangannya hampir terjatuh. Dia segera mengalihkan ponselnya itu ke arah lain sambil berkata, "Kenapa kamu ada di sini? Kenapa tidak terdengar suara apapun ketika kamu berjalan?" Feoni lalu memasang ekspresi penuh kasihan sambil menekan layar ponselnya. Erik lalu mendekatinya dan sedikit tidak berdaya setelah menyadari kalau ternyata Feoni sedang melakukan siaran langsung. Saat ini, Feoni telah mengakhiri siaran langsung itu dan begitu banyak pemirsa yang bertanya tentang siapa orang yang baru saja berbicara itu. Bahkan ada beberapa orang mulai berkata kalau itu adalah pacar dari Feoni. Meskipun hanya sebentar, namun begitu banyak orang bisa melihat sisi wajah Erik dengan jelas. Erik tidak terlihat tua dan terlihat begitu akrab dengan Feoni. Nada bicara Erik juga sama dengan rakyat kota G pada umumnya. Semua pemirsa yang menyaksikan siaran langsung itu menganggap kalau Erik adalah pacar dari Feoni. Acara makan malam itu masih berlangsung, kenapa kamu bisa datang ke sini? Feoni merasa begitu sakit kepala dan dia pun melototkan matanya ke arah Erik. Masalah akan segera datang, apakah kamu tahu dampak dari hal ini? Gosip tentang diriku pastilah akan menjadi berita terpanas di besok hari. Bukankah ini adalah hal baik? Erik kembali berkata, bukankah sebagai seorang artis, kalian sangatlah menyukai adanya gosip tentang kalian sendiri? Kamu tidak mengerti. Artis yang sudah mencapai level tinggi seperti diriku tidak lagi perlu melakukan hal seperti ini. Kata Feoni sambil menatap Erik dengan tatapan hina. Tidak apa-apa, aku akan membantumu setelah aku kembali ke dalam negeri nanti. Kata Erik setelah berpikir selama beberapa saat. Ini bukanlah masalah besar bagi Axel. Feoni menggelengkan kepalanya dan tidak bisa mempercayai Erik. Kenapa kamu datang ke sini? Tanya Feoni setelah merasa sedikit lebih tenang. Setelah kamu kembali ke dalam negeri, datanglah ke rumahku untuk menemui ibuku. Kata Erik. Hah? Secepat itu? Wajah Feoni terlihat begitu merah dan berbagai adegan aneh mulai muncul di dalam benaknya. Apakah sikap dingin dari Erik selama ini hanyalah sebatas pura-pura? Apakah Erik sudah menyukainya sejak awal? Apakah dia sama seperti pria pada umumnya yang bersikap dingin pada wanita yang sebenarnya sangat ia sukai? Apakah ini adalah hal yang baik? Mereka berdua masih belum memiliki hubungan yang jelas dan ia akan segera dibawa untuk bertemu dengan orang tuanya. Apakah dirinya harus menerima atau menolak? Apa yang ada di dalam pikiranmu itu? Ibuku adalah fans berat kamu. Janganlah berpikir terlalu banyak. Kata Erik dengan tidak berdaya sambil menatap ekspresi pada wajah Feoni yang berubah dengan drastis itu. Simpanlah pikiranmu yang tidak sehat itu. Kita tidak cocok. Bewek.
Feoni merasa begitu malu. Apakah Erik benar tidak memiliki sedikit perasaan pun padanya? Bagaimanapun, dirinya adalah seorang artis wanita yang begitu terkenal. Hal ini membuat dirinya sedikit merasa direndahkan. Dia lalu berkata, apakah aku harus mengikuti perkataanmu? Kamu kira kamu itu siapa? Film milik Berg itu membutuhkan seorang pemeran utama wanita. Aku memiliki hak untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemeran itu, kata Erik sambil tersenyum. Aku pergi. Aku akan pergi, kata Fanny sambil menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat. Para fansnya pastilah akan merasa begitu terkejut jika mereka melihat kondisinya saat ini. Namun Erik sudah terbiasa akan adegan di depannya ini. Feoni merasa begitu kesal akan Erik, karena semenjak dirinya mengenal Erik, dirinya terlihat seperti tidak bisa menghindar dari segala permintaan Erik. Setelah acara makan malam itu berakhir, Erik pun menolak undangan dari Willy dengan penuh hormat. Dia lalu membeli tiket pesawat untuk kembali ke kota G. Tuan Qin, kamu memiliki kemampuan yang sangat baik. Apakah kamu boleh mengajarkan kemampuan itu padaku? Kata Angela sambil mengedipkan matanya yang besar itu. Dia terlihat begitu kagum pada Erik. Erik sudah pernah berinteraksi dengan Angela sebanyak beberapa kali dan jika dilihat dari kemampuan Erik selama ini, Angela bisa memastikan kalau Erik adalah seorang pejuang yang sangat kuat. Boleh, namun aku tidak memiliki waktu luang. Jika kamu ingin belajar, kamu boleh pergi mengunjungi Sekte Qin yang ada pada kota G. Kata Erik sambil memberi sebuah kartu nama kepada Angela. Terima kasih, kedepannya aku akan memanggilmu dengan panggilan guru, kata Angela dengan penuh hormat. Aku tidak menyangka kalau kamu juga merupakan seorang artis terkenal, kata Erik sambil tersenyum. Dia mendapatkan informasi dari Feoni kalau Angela begitu terkenal di seluruh dunia. Menjadi seorang artis sangatlah tidak bebas. Aku lebih menyukai seni bela diri, kata Angela sambil menggelengkan kepalanya. Aku bisa merasakan ketenangan di dalam diriku ketika sedang berlatih seni bela diri. Tuan Qin, terima kasih atas kesempatan ini, aku akan pulang dulu, kata Angela sambil menempelkan wajahnya pada kedua sisi wajah Erik sebagai tanda hormat dan beranjak pergi meninggalkannya. Erik lalu memegang pipinya sendiri dan ia bisa merasakan aroma harum yang tertinggal pada sisi wajahnya itu. Apakah semua rakyat di negara ini memiliki sikap ramah seperti ini? Wanita ini adalah seorang penyihir di bidang seni bela diri, kata Iblis Fu dengan tiba-tiba. Aku bisa merasakan adanya akar seni bela diri yang baik di dalam dirinya dan kecepatan latihannya akan 10 kali lebih cepat dari manusia pada umumnya. Apakah akar seni bela diri di dalam tubuh seseorang memanglah begitu hebat? Tanya Erik. Tentu, sangat sedikit orang yang bisa memiliki akar seni bela diri seperti ini, kata Iblis Fu. Kalau begitu, apakah aku memiliki akar tersebut? Tanya Erik dengan penasaran. Kamu, kata Iblis Fu dengan nada penuh hina. Tidak ada, kemampuan yang kamu miliki ini sangatlah tidak berguna bagaikan sampah. Bacot, kata Erik. Kalau begitu, apakah kamu memilikinya? Jangan katakan kepadaku kalau kamu juga merupakan seorang penyihir seni bela diri. Yang aku miliki adalah akar jiwa iblis dan kemampuanku 10 kali lebih hebat dari wanita itu, kata Iblis Fu dengan sangat bangga. Kalau kamu memang begitu hebat, kamu tidak mungkin bisa dikurung oleh ayahku di dalam tubuhku ini, kata Erik dengan nada dingin. Itu adalah kemampuan ayahmu, kamu tidak perlu membanggakannya, kata Iblis Fu dengan penuh amarah. Ayahku adalah kemampuan terhebatku, apakah kamu tidak puas akan hal ini? Kata Erik sambil tersenyum. Iblis Fu tidak tahu harus berkata apa. Bandara Internasional Wudu. Erik sudah membeli tiket pesawat dan bersiap-siap untuk masuk ke dalam pesawat. Ketika berada di ruang tunggu, Erik merasakan sebuah hal yang aneh dan ia langsung menolehkan kepalanya.
Seorang wanita terkejut dan ponsel yang ada pada tangannya langsung terjatuh. "Kamu mengenal aku?" tanya Erik sambil menatap wanita yang terlihat panik itu. Wanita itu hanya menatap Erik dan dia bukanlah seorang kultivator. Dirinya hanya merupakan seorang manusia biasa. "Tidak, aku salah mengenali orang," kata wanita itu sambil mengambil ponselnya yang terjatuh pada lantai dan beranjak pergi. "Apakah dia melihat siaran langsung tentang aku dan Feoni kemarin?" kata Erik di dalam hati dan tidak lagi menghiraukan hal ini. Di dalam keluarga Zeng, kepala keluarga Zeng sedang berada di dalam ruang belajar dan ekspresi wajahnya terlihat begitu kacau. "Sampah," kata kepala keluarga Zeng sambil menunjuk ke arah beberapa bawahan yang ada di depannya. "Aku sudah memberikan waktu 3 hari kepada kalian dan kalian masih tidak bisa menemukan keberadaan Erik secara pasti." Erik adalah salah satu orang yang paling dibenci oleh kepala keluarga Zeng. Erik tidak hanya merusak rencana keluarganya dan ia juga telah merebut media peracik obat yang dimiliki oleh keluarga Zeng. Kepala keluarga Zeng begitu membenci Erik dan ingin segera memusnahkan dirinya serta merebut kembali segala barang miliknya. Namun dia tidak mendapatkan hasil apapun setelah memberi waktu selama 3 hari kepada para bawahannya untuk mencari keberadaan Erik. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.